wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan memulai semester genap dengan bab keempat, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Di mana bab 4 ini kita akan membahas beberapa hal seperti Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dalam wujud nilai kebangkitan nasional. Kita akan masuk yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Penderitaan rakyat Nusantara awalnya penjajahan Belanda di Indonesia terkait dengan VOC pada 20 Maret 1602. Ada beberapa peraturan penjajah yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Di antaranya adalah politik adu domba, kerja rodi, dan tanam paksa. Yang pertama, politik adu domba. VOC melakukan politik adu domba, saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau adu domba di dalam satu kerajaan di berbagai daerah Nusantara. Yang kedua, kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan para penjajah. Yang ketiga adalah tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam tanaman sesuai ketentuan pemerintah Hindia Belanda. Hasil tanam paksa diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penderitaan rakyat di Nusantara menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Para ulama atau bangsawan yang memimpin perjuangan melawan penjajah diantaranya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada 12 Januari 1931 di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15 pada pertengahan abad ke-17. VOC berusaha memonopoli perdagangan di Maluku sehingga Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Pada 18 November 1967 pertempuran kembali terjadi pada tahun 1969 yang mengakibatkan wafatnya Sultan Hasanuddin. Yang kedua adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa atau biasa disebut dengan Pangeran Adipati yang berasal dari Kerajaan Banten. Memimpin perlawanan terhadap Belanda, Sultan Tirtayasa menolak perjanjian monopoli dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Yang ketiga adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah ulama dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri. Sampai di sini, Ibu rasa cukup materi yang Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam Google Classroom. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.